Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku, matur nembah nuwun, terima kasih. Dimanapun kalian berada atas apresiasinya, yang semoga setia dalam anti skip dan anti download. Dan bila berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel ini. Dan semoga itu menjadi catatan langit juga bahwa kau tercatat telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam gitu. Oke, sehingga nanti kalau kita sama-sama mati sudah punya catatan sendiri-sendiri. Catatan itu kita buat sekarang, bukan nanti mau mampus bikin catatan, tidak bisa. Ketika hidup itu kita bikin catatan, maka berusahalah kita membuat, ya kalaupun tidak bisa bikin catatan yang baik-baik amat, ya yang jelas usahakan jangan jelek-jelek amat. Ya, kalau yang baik-baik banget itu mungkin ya bukan level kita lah ya, itu orang-orang soleh gitu. Oke. Gini ceritanya, ini duhanya indah sekali, ini matahari sudah mulai membagikan sinarnya. Oh iya, mumpung nggak lupa, aku biasanya sering kelupaan, hari ini Jum'ah, jangan lupa nanti untuk yang pakai celana, kalau pakai rok silakan saja di rumah, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk menunaikan sholat Jum'ah Agung bersama ya. Jadi nanti kita sholat Jum'ah bersama di masjid kita masing-masing. Beberapa waktu lalu aku ingatnya itu di seri pertama. Seri pertama ketika aku menjelaskan, sekarang alhamdulillah sudah 5 seri ya. Insya Allah nanti penutup ya, seri ke-6 tentang jangan katakan Allah bersemayam di atas ars ya. Itu kan aku menceritakan bahwa hati-hati terhadap kisah-kisah Israiliyat ya, hati-hati terhadap kisah-kisah Israiliyat. Jadi tajuk dari Mampir Ngombe kali ini adalah Israiliyat di sekitar kita, yaitu nanti tajuknya Israiliyat di sekitar kita. Dan aku bilang bahwa aku pernah dikasih tahu oleh beliaunya yang menjadi sahabat dan menjadi guru Al-Qur'anku ya, Cak Mat ya. Aku kadang-kadang berpikir, apakah memang Allah telah menskenario begitu ya? Aku ini sebetulnya jujur aku ini bukan orang pintar sebetulnya. Ya memang nggak pintar, cuman aku suka baca gitu aja dan rajin berdiskusi, bertanya, belajar gitu aja. Ya, aku dulu SMA itu juara satunya 2, karena nilai kami sama. Jadi sama-sama 7 berapa gitu, nilai total generalnya nilainya sama. Jadi juara satunya dulu 2, aku dan temanku namanya siapa ya, lupa aku namanya, Jojo gitu, panggilannya Jo. Dia anak seorang dokter dari Solo, terus pindah ke daerah Sumatera ya. Aku lupa, manggilnya kami Jojo gitu. Nah, kalau Jo ini memang pinter, aku sampai salut sama dia. Tapi mungkin karena dia kakak kelasku ya. Dia kan karena sakit sehingga dia tidak melanjutkan yang seharusnya kakak kelasku, seharusnya sudah tamat. Dia pindah ke SMA ku ya, dari Solo gitu, ingatku. Jadi menjadi satu kelas kami, satu angkatan. Sebetulnya dia kakak kelasku.
Apa karena itu aku juga nggak tahu. Jadi dia hanya mengulangi gitu. Kalau si Duijo namanya Duijo. Kalau Duijo ini pintar. Misalkan kan kita mau diumumkan besok ulangan gitu. Aku sengaja ngelirik dia. Apa sih yang dilakukan dia? Karena aku dan dia nilai itu selalu kejar-kejaran gitu. Aku ingin tahu strategi apa. Aku kaget. Dia itu justru ketika aku datang tidur dia nggak pernah belajar. Ya, tetapi nilai ulangan dulu kami nyebutkannya ulangan ada bulanan gitu ya, ulangan bukan semesteran ya, ulangan harian gitu. Nilainya selalu bagus dan dia tidak pernah aku lihat belajar tidur gitu. Memang dia ada sakit apa gitu enggak tahu. Nah, aku bilang, nah ini pintar ini. Dia nggak belajar tapi nilainya bagus, pintar. Ya mungkin karena dia mengulang ya, karena dia kan kakak kelasku. Nah, kalau aku enggak, aku jibaku. Aku belajar, aku baca, aku mendiskusikan. Nah, jadi kalau aku rajin gitu aja lah gampangnya. Kalau dia pintar. Jadi nilai kami sama. Aku kalah di matematika dan dia kalah di bahasa Inggris. Tapi total general nilai kami sama, maka juara duanya 2 aku dan dia gitu ya. Jadi aku hanya rajin aja gitu, enggak pintar. Duijo itu pintar. Bagaimana mau ulangan nggak belajar, nilainya bagus terus. Tidur justru mau ulangan gitu. Ya, itu sepenggal kisah masa-masa SMA dulu. Begitu juga alhamdulillah aku dikaruniai Allah guru-guru terbaik sehingga aku terbentuk seperti ini. Ada Gus Husnul ya, nama lengkapnya Dr. Andes Husnul Hadi ya, yang beliau juga sudah almarhum ya, semoga Allah selalu merahmatinya. Begitu Gus Husnul almarhum ya, aku juga diketemukan oleh Gus Fanani, Ahmad Panani namanya, dan almarhum juga, semoga Allah merahmatinya. Kemudian aku diketemukan lagi oleh Gus Hendi ya, yang sekarang juga sedang terganggu kesehatannya, tapi alhamdulillah sudah mulai recovery ya. Ada sakit gitu ya, tapi sudah mulai recovery, dan aku mohon doa kalian juga ya, kita doakan sama-sama semoga Gus Hendi bisa recovery kembali seperti sedia kala gitu. Yang aku bilang kalau nulis Arubiun itu bagus sekali, tulisannya itu bagus sekali kalau nulis Arubiun ya, waktu masih sehat dulu ya. Kalau sekarang lagi terganggu, jadi biasanya kalau kami ngaji, insya Allah nanti setelah terhenti Idul Fitri ya, puasa dan Idul Fitri ini sekarang sudah selesai. Insya Allah Sabtu kami mulai ngaji bareng lagi, dan biasanya beliaunya membaca atau bercerita gitu, tidak menulis karena masih terganggu kesehatannya. Karena terganggu kesehatannya tentu aku tidak leluasa untuk bertanya, tidak leluasa untuk mengajak beliau diskusi ya. Ya kan yang namanya juga orang sakit ya, tentunya sungkan, ada rasa kadang-kadang sungkan gitu ya. Ya, alhamdulillah Gus, kalau panggilan Jawanya itu Gus gitu. Gus itu sebetulnya sama dengan Cak ya. Makanya kan aku sudah sampaikan belum, kenapa aku mengambil nama sastra itu Gus Beti, itu ada ceritanya ya. Aku nggak tahu sudah pernah ceritakan belum. Sebetulnya Gus, Cak, Kang, Mas, terus Kang Mas itu dalam perspektif antropologis Jawa itu sama, hanya kemudian proses budaya membedakan, seolah-olah Gus itu eksklusif padahal tidak ya. Nah, aku memanggil yang satu ini seorang yang menjadi guru juga untuk aku belajar Al-Quran ya, aku memanggilnya Cak Mat ya, namanya lengkapnya Ahmad Wahid ya. Dia seorang guru, seorang sahabat ya, teman berdiskusi, lawan berpikir multi kompleks ya. Jadi aku berpikir begini, apakah memang guru-guru Al-Quran itu sengaja dikirimkan Allah untuk ngajar aku gitu loh?
Karena satu selesai satu datang, satu selesai satu datang, satu selesai satu datang. Nah sekarang seperti aku bilang, aku nggak begitu leluasa untuk bertelepon, untuk ber-WA kalau benar-benar tidak terpaksa dengan Gus Hendy karena beliaunya kan sakit gitu. Maka aku biasanya mendiskusikan dengan Cak Mat ini, gitu ya. Yang sosok menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi musuh, bertukar pikiran, ya multi konflik lah. Ya, jadi sebetulnya musuh bertukar pikiran itu adalah sahabat kita berdialog, gitu ya. Karena kalau sudah satu pemikiran ya ngapain juga didialogkan, gitu. Lah kemarin aku ngomong banyak penafsiran-penafsiran kita, baik itu tentang Al-Quran dan baik itu tentang hadis, itu terkontaminasi oleh kerangka berpikir Israiliyat. Dan aku memang oleh Cak Mat itu pernah ditunjukkan bukunya. Ya. Nah, setelah itu ternyata ada komen yang masuk. Itulah lagi-lagi arsiparisku lemah. Tak cari komen itu di mana nggak ketemu, kan itu sudah numpuk itu komen. Males wis. Cuman aku masih ingat intinya, Mas yang komen itu tanya kalau boleh tahu Gus itu bukunya judulnya apa, mungkin beliaunya mau beli gitu ya. Setelah itu aku konfirmasi ke Cak Mat, karena itu buku beliau ya, yang ditunjukkan ke aku. Setelah aku konfirmasi, ini beliaunya kan bisnismen itu ya, jadi ya sibuk juga, tapi aku tetap lebih leluasa untuk berkomunikasi karena kan ya sesibuk-sibuknya bisnismen tidak terganggu gitu loh. Kesehatannya maksudku. Kalau sama Gus Hendy aku agak sungkan-sungkan gitu. Ya. Ternyata setelah aku tanyakan dijawab dalam bentuk video. Ya, bukan kata-kata, bukan tulisan, bukan voicemail ya, bukan WA tapi video. Nah, nanti videonya aku bagikan tentang Israiliyat itu. Jadi ini sebetulnya menjawab oleh adanya pertanyaan yang masuk dalam komentar dari teman kita yang tentang apa Gus judul buku Israiliyat itu gitu ya. Oke. Sebelumnya aku ceritakan dulu kenapa aku bisa tahu buku itu. Ya. Ini sebetulnya ya seperti tadi itu, aku berpikir apakah memang Cak Mat ini sosok yang dikirim Allah untuk mengajari aku gitu. Aku kadang-kadang enggak tahu. Karena estafetnya begitu. Gus Husnul, Gus Fanani, Gus Hendy, Cak Mat. Perkenalanku dengan Cak Mat sangat unik gitu ya. Dia pertama telepon aku tuh, ya. Telepon aku jawab. Dia tetap tanya mau ketemu Gus Beti. Ya aku bilang ya Gus Beti ini, ya ini Gus Beti, aku ini Gus Beti gitu. Dia kira ketika dia telepon aku, yang menerima itu sekretarisku gitu. Kan belum ketemu ini, masih ketemu di udara aja. Beliaunya ingin ketemu aku gitu. Terus aku bilang, oh tidak, aku tidak punya sekretaris, ya ini saya sendiri orangnya langsung gitu. Dan dikira Cak Mat itu aku tinggal di Solo. Enggak, aku di Batu. Oh ternyata kita satu wilayah Jawa Timur. Iya, Cak Mat di Malang, aku di Batu. Akhirnya kita janjian ketemu. Oke, aku bilang kalau mau ketemu silakan saja. Tetapi harinya itu kalau bisa Ahad atau Sabah. Karena di luar hari-hari itu aku super sibuk ya, nganter kerja, nganter sekolah, ya biasalah kesibukannya. Kalau Sabah atau Ahad itu relatif lebih luang, sehingga kalau ada tamu aku bisa leluasa menemaninya, nggak tak tinggal ke sana tinggal ke sini gitu. Akhirnya sesuai kesepakatan yang telah kami ambil, beliaunya datang ke rumah. Dan jujur aku kaget ketika dia datang. Di luar estimasiku. Dalam pikiranku ketika dia datang ya paling naik sepeda motor lah. Sepeda motor itu paling ya harga-harga 12 juta, 10 juta gitu. Itu estimasiku. Ternyata kan ada Google Maps sekarang bisa dicari. Kita tinggal mandu gampang itu. Setelah dia datang sampai depan rumah kontrakanku yang lama, aku masih di kontrakan lama. Ternyata dia alhamdulillah naik mobil mewah. Naik mobil mewah. Aduh, tak pikir ya sepeda motor biasa gitu.
Oke, akhirnya beliaunya aku persilakan masuk dan kami ngobrol ya. Oh ya, ngobrol biasa pertemuan pertama gitu. Ngobrol, tanya sana sini, tanya usia, tanya apa background ya. Ternyata kami selisih nggak jauh. Cak Mat itu 1 tahun lebih muda, jadi dia lebih ganteng karena dia lebih muda dari aku. 1 tahun, cuma selisih 1 tahun kami. Cak Mat 1 tahun lebih muda di bawahku ya. Dan aku tanya kenapa tertarik, aku kan tanya kenapa menghubungi aku gitu, kenapa gitu. Jadi alasannya gini, dia lihat video aku, makanya itu aku kan minta kalian yang berkenan silahkan di share video-video itu menjadi banyak implikasi yang bisa kita dapatkan. Salah satunya ya seperti persahabatan seperti ini, silaturahmi. Jadi Cak Mat ngakunya lihat videoku gitu loh. Mungkin ada yang share, aku juga nggak tahu video yang mana, ada yang share di grup-grup WA itu loh. Ah, dia tertarik dengan aku style karakter prototype atau apalah namanya, karena itu mirip stylenya dengan almarhum bapak beliau. Itu alasannya. Sekilas tentang bapak beliau, itu berguru, katakanlah berguru atau mondok itu ya, ke Arab sana. Aku nggak tahu ke Saudi atau ke Mekahnya ya. Dan kembali ke sini setelah Belanda hengkang, kan Jepang masuk, itu berarti sekitar tahun 42-an ya, kalau sejarah kan begitu. Setelah Jepang masuk, sepertinya mondoknya belum selesai itu. Ayahanda beliau kembali ke Indonesia. Dan itu pun belum sempat bikin pondok pesantren, tuh belum sempat. Iya, akhirnya kedahuluan almarhum. Dan kalau pengakuan Cak Mat sih, dia itu tidak pernah dididik secara khusus oleh bapak beliau, secara yang terprogram itu ndak, ya natural aja gitu. Natural saja gitu. Dari sini kita bisa lihat kalau Cak Mat itu pinter ya ada pantesnya karena dia anaknya seorang ulama gitu ya. Meskipun Cak Mat sendiri tidak pernah mondok secara umum seperti mana orang-orang mondok ya. Tapi kan bapaknya ulama, jadi ilmu itu mengalir ke bapaknya. Jadi ada benang merah dari bapak ke anak. Jadi kalau Cak Mat itu pintar ya pantas gitu loh. Justru kalau aku pintar nggak pantas ya. Karena aku nggak punya benang merah ya. Justru aku membuat benang merah. Beda. Background kami beda. Cak Mat itu punya benang merah dari bapaknya, kalau aku membuat benang merah. Karena benang merah aku kalau tak tarik ke bapak ibuku itu ya seperti yang aku bilang, kami ini kelas-kelas proletar. Aku dalam 1 tahun bisa sampai 4 kali pindah sekolah, masih ingat aku. Karena ngontrak sana ngontrak sini, pindah sana pindah sini. Nah sekarang sampai anaknya juga masih tetap ngontrak, nggak punya rumah. Ya, jadi ya itu saja. Mungkin karena Allah bukan mungkin, semoga benar-benar begitu ya. Allah mengaruniakan aku gemar baca, itu saja. Kalau tarik benang merahnya enggak, bapakku itu abangan. Abangan bapakku itu ya. Alhamdulillah di akhir sejak tahun 78 berubah ya, menjaga sholatnya sampai akhirnya pikun dan meninggal dalam kondisi pikun sudah. Tapi tahun 78 sampai sebelum pikun itu sudah menjaga sholatnya ya. Sebelumnya tuh bapak abangan, mama ya tahulah sendiri ya, orang desa ya, nggak sekolah tapi bagi mereka mondok kampung itu wajib ya. Jadi ya bisa dikatakan awam gitu. Nggak punya benang merah seperti Cak Mat. Jadi Cak Mat punya benang merah, aku membuat benang merah. Bedanya begitu. Oke. Cak Mat masuk ke rumah, kami ngobrol gini-gini. Nggak berapa lah, nggak lama. Nggak tahu sempat bikin kopi atau enggak, aku juga lupa. Sekitar 1 jam paling maksimal atau enggak sampai 1 jam. Cak Mat ngajak aku gitu. Ayo main ke tempat aku, ke tempat saya gitu. Aku sih langsung nggak perlu lama tak jawab iya aja, orang tak pikir diajak dia pakai mobil mewah ya, apa susahnya.
kecuali kalau jalan gitu ya. Paling aku tinggal nongkrong di setiri kan gitu. Akhirnya aku kan pakai sarung gitu, pakai sarung hitam gitu. Jalan lah kan. Dan aku dibawa ke rumahnya, mereka itu satu keluarga tinggal di proyek lingkup perumahan tertua, setauku tertua itu perumahan tertua dan termewah untuk di Kota Malang. Karena aku masuk Kota Malang, kompleks perumahan itu sudah ada dan itu termewah dan tertua. Sebelum sekarang kan sudah marak perumahan-perumahan. Dulu belum, masih bisa dihitung dengan jari, mungkin satu-satunya itu. Termewah ya dan tertua. Aku diajak masuk ke rumahnya, ngobrol bla sampai rumah, tanpa basa-basi ini, aku diajak masuk ke dalam kamar. Ke kamarnya ditunjukkan, ini bukunya. Jadi bukunya itu ya. Nah, nanti bisa lihat videonya. Ya. Makanya ketika aku ingin mencari referensi ketika kita membahas tentang apa sih makna arti sholawat itu apa sih sebetulnya? Aku huntingnya ke sana karena di sana perpustakaannya lengkap. Kan bisa dilihat videonya, ada beberapa jilid buku yang kita bedah itu. Kita cari apa sih sebetulnya sholawat itu. Akhirnya kita selesaikan videonya, ada berapa seri itu tentang sholawat. Ya. Nah disitulah aku ditunjukkan buku Israiliyat itu Mas. Yang nanti videonya silakan dilihat. Dan pada saat itu aku masih ditunjukkan edisi Arabiunnya. Jadi aku nggak tertarik lah, aku nggak mampu. Ya, ternyata sekarang nanti bisa lihat di videonya juga sudah ada alhamdulillah edisi bahasa Indonesianya. Ya, sudah ada edisi bahasa Indonesianya gitu. Oke, itu ceritanya kenapa karena buku itu buku langka. Kenapa aku bisa tahu buku itu ada ya? Jadi begini, aku itu sekilas. Jadi aku tahu buku itu lewat Cak Mat ya, dan aku ucapkan matur nuwun kepada yang membagikan kajian-kajianku dari link channel dakwah ini, karena lewat itulah antara aku dan Cak Mat bisa terjalin silaturahmi dan sekarang menjadi persaudaraan yang begitu dekat ya. Persaudaraan dalam sosial dan dalam keilmuan, dalam keagamaan gitu. Kami menjadi dekat. Semoga itu menjadi catatan kita amal soleh bagi mereka yang menyebarkan video itu, yang men-share video itu. Karena tanpa lewat video yang di WA itu nggak kenal Cak Mat, meskipun aku di Batu, dia di Malang kira-kira 1,5 jaman perjalanan ya nggak kenal gitu. Jadi lewat video itu kenal. Dan lewat Cak Mat itulah aku tahu buku itu, gitu Mas. Nah, jadi aku ceritakan dulu Gua Hiro ya, supaya kalian dapat kronologisnya. Oh begitu pemahamannya. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia, seperti kita manusia. Nah, biologisnya dia ya manusia. Setiap manusia itu perlu studi, perlu belajar untuk tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kampusnya ini bahasaku supaya gampang otakmu ngerti ya. Enggak, sorry aku minum dulu kopi morning. Bismillah. Ini tentang kisah Adamnya kita lanjutkan besok ya. Jadi kita nggak terlalu serius harus begitu terus, enggak. Tergantung moodku lah ya. Nanti kisah Adam kita lanjutkan insya Allah besok. Ini sekarang kita bicara Israiliyat dulu. Mumpung lagi mood gitu ya. Ya kita lanjutkan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia seperti aku, kamu dan kita ya, secara fisik manusia. Jadi tidak maha tahu. Untuk tahu perlu belajar. Ya. Nah, kampusnya Kanjeng Nabi Muhammad belajar, ini bahasaku supaya gampang kamu terima. Studi Qur'annya Kanjeng Nabi Muhammad di mana? Ya di Gua Hiro itu. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad studi Quran di mana? Di Gua Hiro. Siapa yang diutus oleh Allah untuk mengajarinya? Jibril. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad studi Al-Quran di Gua Hiro, gurunya Jibril. Tentunya ini lewat proses panjang kalau aku ceritakan bagaimana wahyu itu turun terus
yang dikasih tahu pertama kali istrinya Ibunda Khadijah, Ibunda Hajah membawanya ke pamannya Waraqah bin Naufal, kemudian Waraqah bin Naufal memberikan rekomendasi bahwa dia adalah nabi. Itu kalian sudah tahu lah ya, nggak harus aku ceritakan lagi. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa lihat di video Lailatul Qadar yang lain, ada di sana. Itu sudah 2 tahun lalu, silakan setel lagi untuk yang baru-baru, untuk yang lama mengulangi juga boleh. Kanjeng Nabi Muhammad belajar Al-Quran, studi Al-Quran itu di Gua Hira, dan itu selesai, tamat, 30 juz tamat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang nuzul, tentang turunnya Al-Quran, itu turun yang mana dulu harus paham. Kalau kepada Kanjeng Nabi Muhammad sudah tamat, sudah selesai, maka dia diwisuda menjadi nabi. Nah, setelah dia sudah selesai belajar, dia ditugaskan mengajar gitu loh. Baru penurunan pertama itu kepada Kanjeng Nabi, penurunan kedua, nuzul kedua dari Kanjeng Nabi ke kita. Ini yang memakan periode Mekah dan Madinah kisaran 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Gitu loh, ya. Jadi jangan kamu kira ketika Kanjeng Nabi, kan gini loh, kan tidak mungkin ada seorang dosen ngajar tentang katakanlah operation riset, kan dia harus tamat dulu mata pelajaran operation riset itu baru dia ngajar. Kalau dia sendiri belum ngerti atau masih setengah pelajaran terus ngajar, ya bagaimana, tidak ada rasional gitu loh. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan mau jadi gurunya Al-Quran bagi manusia. Nah, dia kan harus tamat dulu Al-Quran. Dan itu memang sudah tamat di periode Mekah. Di Gua Hira itu pusat studinya. Jadi kampusnya Kanjeng Nabi Muhammad belajar Al-Quran itu di Gua Hira. Gurunya dikirim oleh Allah, yaitu Jibril gitu loh. Baru setelah tamat diwisuda menjadi nabi. Gantian, yang dulu mengajar sekarang, yang dulu diajar sekarang mengajar kita. Itu loh, ya. Jadi 2 kali nuzul kepada yang mana ini? Nuzul kepada Kanjeng Nabi sudah selesai, katam. Baru giliran Kanjeng Nabi menuzulkan kepada. Jadi kalau turun itu dipahami jangan turun benda dari atas ke bawah ya. Seorang guru menurunkan ilmu silatnya kepada muridnya, itu artinya mengajarkan, ya. Tolong dipahami itu supaya aku nggak bolak-balik jelaskan. Jadi diturunkan dari Kanjeng Nabi sudah selesai, maka dia diwisuda dan berhak menjadi pengajar. Yang dulunya belajar jadi pengajar. Pengajar siapa? Pengajar kita. Maka Kanjeng Nabi ketika diwisuda menjadi nabi, maka kan penduduk Mekah itu akhirnya kan watermelon. Belah semangka itu namanya. Kalau di dunia intelijen politik watermelon. Strategi watermelon, belah semangka, dan memang harus dibikin belah semangka supaya kita bisa petakan mana yang menerima kenabian, mana yang menolak kenabian. Itu mesti begitu publik. Seperti aku bikin channel ini, bikin kajian ini, itu kan akhirnya belah semangka, mana yang menerima, mana yang menolak. Itu begitu ya, kita bisa baca dari situ. Kanjeng Nabi juga begitu, mana yang menerima kenabian beliau, mana yang menolak. Yang menolak itu dibiarkan dulu. Yang menerima ini yang digodok. Training of trainer. Di mana kampusnya? Di Darul Arkom, di rumahnya Pak Arkom itu. Ya, cikal bakalnya Darul Arkom itu, cikal bakal Al-Quran diturunkan kepada para sahabat. Nanti sahabat ke ulama ke kita. Gitu. Makanya kalau salah menangkap apa yang aku katakan dikirain aku anti ulama. Tidak, aku ini bukan anti ulama. Tapi aku memposisikan ulama yang beda dengan umum gitu loh. Ya. Nah, ketika Al-Quran itu dinuzulkan, diturunkan, itu kan pakai 2 metode. Metode verbal ya, lisan, hafalan, dan metode literal, dituliskan. Oke? Paham di sini ya, dituliskan. Nah, di samping itu kan ada hadis. Nah, hadis ini dilarang sama
Kanjeng Nabi untuk dituliskan dengan tujuan supaya tidak tercampur sehingga murni. Makanya Al-Quran itu absolut, hadis itu relatif. Hadis itu sekitar 300-an kemudian baru dibukukan seperti yang kita kenal sekarang. Maka ada Muslim, ada siapa lagi itu ya, Bukhari dan sembarangnya itu. Itu proses kodifikasinya di sana 200 tahun atau sekitar 300 tahun kemudian. Kalau Al-Quran kan begitu diturunkan, ditulis dan dihafal. Nah, ini pahami dulu ya. Pahami dulu. Nah, dalam perjalanan waktu berikutnya, ketika kita mencoba memahami atau menafsirkan, di sanalah Israiliyat itu masuk. Gitu loh. Makanya kan pernah ngomong, ini penafsirnya ini sudah terkontaminasi Israiliyat. Apa Israiliyat itu? Nah, ini aku sudah mulai dari tadi coba menyusun supaya gampang kalian pahami ya. Jadi begini, orang Yahudi itu kan pengetahuan keagamaannya bersumber dari Torah. Ini saudara kita tua ini Yahudi ya. Baru kemudian saudara tua kita Nasrani itu bersumber dari Injil. Kalau kita Islam sebagai bungsunya Al-Quran ya. Makanya aku bilang perjanjian, kalau itu disebut perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir ya. Seperti itu ya. Oke, Yahudi dan Nasrani itu disebut dengan ahli kitab. Ya, ini juga hati-hati. Kalau secara lugotan ahli kitab itu orang yang menerima kitab. Artinya orang Islam juga, kita juga bisa disebut ahli kitab karena kita menerima kitab, yaitu Al-Quran. Secara lugotan begitu. Ya. Tetapi secara terminologi itu beda. Kalau Al-Quran menyampaikan diksi kepada kita ahli kitab, itu logika kita harus masuk ke Yahudi dan Nasrani, bukan kita. Ngerti ya? Ngerti lah, masa aku harus ulang-ulang itu. Jadi kalau kamu baca Al-Quran ahli kitab, itu yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani, bukan kita. Makanya aku kan sudah susun videonya, semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Di sana kerangka berpikirnya dimulai dari kitabnya juga bisa. Gitu ya. Oke, aku ulangi, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya, secara terminologi bukan lugotan ya. Kalau lugotan ya kita juga ahli kitab. Oke. Sementara Al-Quran ini kan banyak mencakup hal-hal yang terdapat dalam Torah, dalam Injil ya. Khususnya tentang kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu itu sama. Ya. Ada apa? Masuk dalam cakupan Al-Quran ya. Makanya kan, tapi kan itu juga videonya sudah aku bikin juga. Katanya palsu kok dikutip, kalau nggak salah gitu videonya. Silahkan ditonton. Karena itu menjawab kejumutan dari teman-teman Kristen kita ya. Bahwasanya kita itu dalam posisi semua dinullah itu berdasarkan dari satu sumber yang sama, yaitu Allah itu sendiri. Jadi semua ini kitabullah, kitabnya Allah, bukan Al-Quran mengcopy paste Injil, mengcopy paste Torah, bukan begitu logika berpikirnya. Ya karena ini dari satu sumber yang sama, ya terserah yang punya kitab itu mana yang mau dimasukkan, mana yang tidak. Nasak mansukh itu ada di surat Al-Baqarah, di awal-awal surat disebutkan. Ya, cuma kan mereka tidak memahami ini ya, karena mereka tidak mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi kerangka pikirnya beda memang. Kalau kita kan menganggap ini semua satu kitabullah, dalam satu sumber yang sama, yaitu Allah. Ya kisah mana mau difirmankan lagi, kisah mana yang tidak, itu ya otoritasnya ada di Allah. Gitu ya. Cuman kalau pemahamannya tidak satu garis, ya memang beda. Itu kalau dari segi Kristen. Dari segi Kristen itu kan awalnya Nasrani kan. Nah, kalau segi Yahudi ya begitu juga. Yahudi itu menolak Injil. Bahkan kalau dalam kekristenan kan mereka tidak hanya mengambil hal-hal yang diwahyukan, tapi satu kitabnya itu diambil semua. Itu kitabnya orang Yahudi itu, perjanjian lama itu.
Jadi kalau misalkan gampangnya ngomong bukan sekedar copy paste, satu kitab diambil semua. Gitu. Ya, itu ada penjelasannya kenapa katanya palsu tapi kok dipakai juga gitu. Karena ada uji kesahihan. Nabi bilang kalau yang datang dari kitab itu jangan terima semua, jangan tolak semua, tapi harus ada uji kesahihan gitu. Kalau dia seirama sejalan dengan Al-Qur'an ya kita ambil gitu. Ya. Itu ada di video itu kisah penjelasannya itu ya. Silakan tonton di sana. Oke. Berita-berita yang diceritakan oleh ahli kitab yang masuk dalam Islam itulah yang disebut dengan Israiliyat. Berita-berita itu masuk ke dalam dunia Islam. Akhirnya mereka yang sudah termasuki itu Israiliyat itu, ketika mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, itu mempengaruhi gitu loh hasil tafsirannya. Karena sudah terkontaminasi Israiliyat itu. Makanya kan aku bilang, aku orang yang keseharianku dekat dengan Bible, alhamdulillah aku tidak terkontaminasi. Karena apa? Otaknya main gitu loh. Ya. Oke. Jadi ya berita tersebut ya ada yang sesuai dengan Islam, ada yang batil tidak sesuai, dan ada juga yang harus kita sikapi hati-hati. Kalau yang sudah jelas sesuai, jelas batil itu enak. Yang tidak jelas sesuai, ini cerita ini bener nggak sih gitu. Nah, itu kita harus hati-hati. Makanya literatur itu menjadi penting gitu ya. Itu tentang introduction-nya ya. Sekarang kalian sudah tahu tentang Israiliyat ya. Sekarang aku gambarkan lagi tentang penyusunannya ya. Bagaimana Israiliyat itu masuk dalam penyusunan tafsir-tafsir yang dibikin setelah terkontaminasi cerita-cerita itu. Ya, gini. Masuk ke dalam tafsir itu melalui periodisasi, periwayatan dan pengkodifikasian. Ya. Ketika periodisasi periwayatan dan pengkodifikasian, jadi seperti hadis itu ya, tanpa disadari, artinya boleh sengaja boleh tidak, Israiliyat itu masuk ke dalam tafsir Al-Quran dan hadis. Tafsirnya loh ya, ingat tafsirnya ya, nanti juga merujuk ke terjemahannya, karena kan diterjemahkan dulu baru ditafsirkan, bukan original teksnya loh ya, perhatikan. Jadi Israiliyat itu masuk ketika sebuah aktivitas penerjemahan atau penafsiran itu dilakukan yang dikenal dengan periodisasi periwayatan dan pengkodifikasian. Di sanalah kisah-kisah Israiliyat itu masuk, menyusup, terlepas itu sengaja atau tidak sengaja, punya tujuan apa, itu terlepas dari itu, tapi pada momen itulah masuk gitu ya. Maka dari itu perlu adanya kajian yang mendalam supaya kita tahu tentang Israiliyat ini ya. Jadi kita bisa mengambil intisari kebenaran kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya. Oke. Itu momennya, masuknya itu kapan ke dalam perspektif keislaman ya. Dunia Islam seperti itu tadi. Berikutnya pengertiannya sebetulnya apa sih Israiliyat itu ya. Kalau Muhammadiyah itu apa? Kan ada ya nisbahnya. Berarti dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Israiliyat itu ya begitu sebetulnya. Dinisbahkan kepada Israel, yang notabene Israel itu adalah Kanjeng Nabi Yakub bin Ishak bin Abraham. Gitu loh. Ya. Jadi nisbahnya ke sana yang nanti melahirkan 12 keturunan Israel itu ya. Jadi ke sana ya. Nah, kisah-kisah di sana itu ya banyak macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, macam-macam. Jadi begini, Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari ahli kitab. Kan kita menyebutnya ahli kitab Yahudi Nasrani ya. Itu awalnya begitu, tapi kemudian kerangka berpikir para ulama berubah. Semua kisah-kisah yang bersumber tidak dari Kanjeng Nabi, artinya ya Israiliyat, Yahudi Nasrani, ya di luar itu, pokoknya parameternya itu, garis demarkasinya itu dari Kanjeng Nabi tidak.
Nah, kalau tidak dari itu terus dikelompokkan, disebut mereka Israiliyat gitu. Ya, jadi awalnya Israiliyat itu adalah kisah-kisah dari ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Awalnya begitu. Tapi kemudian pemikiran berkembang lagi. Semua kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bersumber dari Kanjeng Nabi disebut Israiliyat, gitu loh. Ingat ya, berubah lagi ini cara pandangnya ya. Oke. Sekarang aku bacakan, ada banyak tapi 2 saja ya, karena sudah berapa lama nih? Sudah 40 menit ya. Ada 5 tapi aku ambil 2 saja ya. Pendapat ulama tentang Israiliyat. Yang namanya pendapat ya kamu boleh setuju boleh tidak gitu aja, nggak usah terlalu ribut aja. Aku juga belum tentu setuju gitu. Jadi yang aku sampaikan ke kalian tuh belum tentu juga aku setuju gitu. Belum tentu juga aku tolak gitu. Tapi kan sebagai keilmuan harus disampaikan. Nanti terserah kalian menentukan sikap menerima atau menolak gitu. Ini pertama dari Syed Ahmad Khalil ya. Apa pendapat beliau tentang Israiliyat? Begini. Ini harus hati-hati aku bacanya ini ya. Syed Ahmad Khalil. Kalau sudah nama-nama Arab ini agak sulit. Syed Ahmad Khalil berpendapat begini. Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya. Baik yang berhubungan dengan agama mereka ataupun yang tidak ada hubungannya sama sekali. Maksudnya dalam konteks agama dan budaya gitu ya. Penisbatan riwayat Israiliyat kepada orang-orang ahli kitab karena pada umumnya, nah ini seperti yang aku bilang tadi, ketika dia dikodifikasi, ditafsirkan, diterjemahkan ya. Karena pada umumnya para perawihnya berasal dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam atau mu'alaf. Jadi apa yang dia terima dalam keahli kitabannya yang dahulu ketika dia masuk Islam itu masih terbawa gitu loh. Makanya aku bilang tadi, kisah-kisah Israiliyat itu bisa yang dengan sengaja dimasukkan, bisa yang tidak sengaja, natural saja. Bisa yang dengan tujuan, bisa yang sebetulnya ya natural, nggak ada tujuan apa-apa, dia masuk menjadi mempengaruhi penafsiran-penafsiran yang ada. Gitu. Ya. Oke, itu pendapat dari Syed Ahmad Khalil ya. Dan ini sejalan dengan yang aku pernah katakan. Coba sih kalian cek ulang ya. Makanya aku berkali-kali bilang, kalau diskusi tentang Kanjeng Nabi bisa turun lagi itu jangan pakai Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah mengatakan satu kata patah pun tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Nggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Nah, sekarang kalau kalian masih berpegang teguh terhadap hadis itu, coba pelajari. Hadis itu dari mana ceritanya? Nanti kan berujung kepada 2 ahli kitab itu. Ya. Oke, itu tentang hal lain lah ya. Itu videonya juga sudah 11 seri, silakan dibaca atau diputar ulang. Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi gitu. Kemudian pendapat ya apa gimana nih? Asi Sarbasi ya. Sulit nama-nama orang Arab ini ya. Israiliyat adalah kisah-kisah dan berita-berita yang berhasil masuk untuk diselundupkan oleh orang-orang ahli kitab dalam Islam. Kisah-kisah dan kebohongan mereka kemudian diserap oleh umat Islam. Nah itu tadi. Yang repotnya itu ketika kita mau menunjukkan ini loh, kontaminasinya dari ahli kitab itu begini loh. Kita ceritakan kepada saudara kita yang Islam. Tapi repotnya ketika itu sudah diserap oleh saudara kita yang Islam menjadi sebuah kebenaran yang nggak bisa digugat. Nah itu repot ngandaninya. Dicas. Habis baterainya, dicas. Itu repot mas. Repot ngandaninya. Makanya perjuanganku untuk membersihkan pandangan-pandangan ahli kitab khususnya tentang Kanjeng Nabi tidak turun lagi, itu sudah aku perkirakan akan bertarung terhadap teman-teman Kristen tentunya iya, teman-teman Islam juga iya. Lihat itu komen-komennya itu. Ada yang ngumbeti, wah kejam-kejam itu. Sesat. Jangan ikuti kajian ini.
Itu kan komentarnya gitu. Dan aku tidak kaget karena aku sudah perhitungkan. Jadi ibarat kita mau bertarung, kekuatan lawan sudah kita baca. Nanti akan terjadi begini. Makanya aku tidak kaget. Ya. Kalau sama teman-teman Kristen tentulah karena itu akidah fundamental mereka dalam kedatangan yang kedua ya. Bahkan sering dijadikan ikon kalau ada KKR ya, kebangkitan rohani, dan itu secara marketing dijual cukup bagus karena orang intinya kan mau cari selamat. Lah ini ada yang mau datang untuk menyelamatkan. Ya tapi itu hak mereka. Mereka juga punya hak untuk dakwah, untuk menjadikan orang menjadi Kristen, itu hak mereka yang harus kita hormati. Sama dengan kita juga punya hak untuk mendakwakan Islam, gitu aja. Ya, di lapangan ya kita harus saling menghargai lah seperti itu. Ya, itu akidah teman-teman kita Kristen, ya sudah kita hormati aja. Yang repotnya ketika aku itu menyampaikan kepada teman-teman Islamku sendiri, dia menganggap hadis itu menjadi sebuah kebenaran yang absolut. Nah, itu sing repot seperti itu. Ya, makanya kontroversinya cukup menggairahkan gitulah kira-kira. Oke, ini Gra itu sudah mau siap-siap berangkat ya untuk sekolah ya. Jadi intinya begini. Buku itu silahkan kalau kalian nanti punya rezeki silahkan dilihat ya. Buku itu ditulis oleh ulama yang cukup mumpuni lah ya. Tapi bagaimanapun kalian harus memberikan kritis kepada ulama, jangan memberikan cek kosong. Maka kalau ada teman-teman yang keliru menanggapi, oh Gus seperti itu menafikan ulama, tidak. Dari mana kita tahu sebuah informasi kalau tanpa lewat ulama? Berita itu kan mengalir, kita kan tidak hidup di zaman dulu. Berita itu mengalir lewat ulama. Makanya aku menghargai ulama. Tapi aku tidak memberikan cek kosong kepada ulama. Karena apa? Ulama punya otak, aku juga punya otak. Gitu. Kan kalau katanya sahabat itu kan dia lelaki, aku juga lelaki. Dia punya otak, aku juga punya otak. Gitu. Ya, mungkin terlalu rasional ya. Ya itulah aku mengusung Islam rasional yang selalu ditulis oleh saudara kita dari Gresik gitu ya. Islam rasional. Bagaimana kita mengaktifkan rasionalitas kita untuk mencari kebenaran-kebenaran dalam beragama gitu. Oke. Jadi sekarang aku memberikan advice, silahkan bagi yang berkelebihan, berkelimpahan, duitnya ada, silakan beli buku itu ya. Kalau menurutku aku merekomended karena nanti kamu tahu mana penafsiran-penafsiran yang sudah terkontaminasi dongeng-dongeng ahli kitab, mana yang tidak ya. Dan penafsiran penerjemahan Al-Qur'an itu tidak bebas dari Israiliyat gitu loh ya. Begitu juga hadis yang kemarin aku bilang wanita diciptakan dari tulang rusuk, itu sains nggak mendukung, wis ora usah percaya gue. Itu salah dalam memahaminya ya. Pertama ada min sebagai harf jar itu diterjemahkan keliru ya. Nggak didukung sains. Nggak didukung sains. Ada manusia dibikin dari tulang rusuk, sains nggak mendukung. Kalau dari tanah itu didukung karena apa? Semua kehidupan dari tanah. Contohnya gampang. Kita kan makan untuk hidup. Makan tuh dari mana? Dari tanah. Jadi logika sederhana gitu loh. Apa-apa kalau itu bertentangan dengan sains, maka kita harus mengkritisinya. Bagaimana sebetulnya duduk permasalahannya itu gitu. Ya. Nah, itu nanti videonya silakan dilihat. Alhamdulillah sudah ada edisi Indonesianya sudah diterjemahkan. Semoga itu menjadi tambahan literatur kalian semuanya sehingga kita bisa mendudukan permasalahan-permasalahan yang ada secara akademik, mendiskusikan secara baik. Ketemu alhamdulillah, tidak ketemu kita saling hormat pendapat masing-masing. Oke, di sini dulu ya dan sampai ketemu insya Allah nanti senja kita tutup tentang jangan katakan Allah bersemayam di atas ars. Nanti akan aku sampaikan kenapa aku melarang. Ya, kenapa aku melarang jangan katakan Allah bersemayam di atas ars. Insya Allah nanti kajiannya di kajian utama kita tuntaskan. Itu dari aku. Yang mau request silahkan request, tapi dengan pesan harus sabar masuk ke dalam agenda. Kita agendakan dulu dalam antrian ya, nanti akan kita cari kapan kita bahas ya bareng-bareng.
Oke, untuk Mas yang tanya tentang buku Israeliat, aku sudah jawab. Silahkan nanti dibeli bukunya. Itu dari aku, dan aku doakan untuk kalian semua, semoga mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Pesan dari aku, ya, hari ini hari Jumat, untuk yang pakai celana, penuhi masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu, sholat berjamaah. Begitu juga miliki, jangan sampai hilang dalam segenap kehidupanmu Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam. Ya, miliki menjadi milik yang abadi, dan dia lebih berharga dari segalanya. Kamu boleh kehilangan semuanya, tapi jangan sampai kehilangan yang aku sebut tadi ini. Al-Quran, Kanjeng Nabi, Islam, Allah. Ya. Namun demikian tetap beri penghormatan kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan yang lain. Kan Allah sudah siapkan 2 jalan. Ya, Allah tidak memaksakan dia supaya kita memilih satu-satunya jalan. Enggak. Allah sudah menyiapkan 2 jalan. Terus kita sudah dikasih otak, penglihatan, pendengaran, dikasih kitab, dikasih guru, sehingga otak kita itu bisa memilah antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ya sudah, kamu pilih yang mana? Tapi beresiko gitu. Ya, maka kita hormati saudara-saudara kita yang memilih jalan yang lain. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Gus, ini ternyata ada yang bahasa Indonesianya ini yang bahasa Arabnya. Ini bahasa Arabnya ini. Jadi di sini ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ibn Muhammad Abu Syahbah, guru besar ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, Universitas Al-Azhar Mesir, Ummul Qura, Makkah. Nah, ini Israiliyat wa al-mawdu'at, dan masalah-masalah fi kutub tafsir, di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, ini Israiliyat, ini referensi utama kajian Al-Quran. Nah, ini yang bahasa Indonesia, enggak begitu tebal kok Gus. Kira-kira ini berapa halaman ya Gus ya? Enggak Gus, saya lihat dulu Gus. Ada 495 halaman, hampir 500 halaman. Nah, kalau yang bahasa Arab ini Gus, ini yang bahasa Arabnya Gus. Ini yang bahasa Arabnya sama. Ya sama. Abu Syahbah juga, ini yang bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya ada